6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hari ini begitu banyak masyarakat kita yang turun ke jalan, kemudian para UMKM yang ada mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, ini adalah momen bersama kita. Kami harap ya kepala kantor yang baru bisa melanjutkan kolaborasi ini. Karena tanpa kolaborasi saya kira tugas besar, agenda besar kementerian tidak bisa kita tuntaskan. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Antusias warga Kota Bau-Bau mengikuti kegiatan baris berbaris tahun 2025 cukup tinggi. Dinas Pendidikan catat hingga 497 barisan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau berganti. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 15 Agustus 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Antusias warga Kota Bau-Bau mengikuti kegiatan baris berbaris tahun 2025 cukup tinggi. Dinas Pendidikan catat hingga 497 barisan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nur Liani melaporkan. Antusiasme masyarakat Kota Bau-Bau dalam menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tercermin dari tingginya partisipasi dalam kegiatan Gerak Jalan Indah atau GJI yang digelar oleh pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pendidikan. Hingga kegiatan usai pada Rabu 13 Agustus 2025, tercatat sebanyak 497 barisan ikut serta menyemarakan perlombaan yang digelar selama 3 hari sejak 11 Agustus. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, sebanyak 158 barisan berhasil melewati garis finish pada hari pertama, disusul 221 barisan di hari kedua dan 118 barisan di hari terakhir. Meski kegiatan berlangsung hingga malam hari, semangat masyarakat yang menyaksikan dan mendukung dari pinggir jalan tak surut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengapresiasi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau yang berpartisipasi baik sebagai peserta maupun penonton yang setia mengikuti kegiatan hingga selesai. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari tantangan. Insiden tawuran antara peserta sempat terjadi usai kegiatan gerak jalan pada hari pertama. Menanggapi hal itu, Eko memastikan kejadian tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Masyarakat Kota Bau-Bau yang sudah menyambut hari kemerdekaan ini melalui event Gerak Jalan Indah. Hari ini begitu banyak masyarakat kita yang turun ke jalan, kemudian para UMKM yang ada mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, ini adalah momen bersama kita. Mari kita jaga kota kita, mari kita jaga Kota Bau-Bau yang sama-sama kita cintai. Insya Allah apapun kondisinya itu, kami dari panitia akan selalu mengupayakan yang terbaik buat masyarakat. Sementara kegiatan di hari kedua sempat berlangsung hingga larut malam akibat lonjakan jumlah peserta yang mencapai 221 barisan. Beberapa peserta juga mengalami kelelahan hingga pingsan, namun berkat kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan panitia, seluruh peserta yang mengalami kendala langsung dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis. Menurut Eko, tingginya partisipasi menjadi tantangan tersendiri, namun juga menunjukkan semangat luar biasa dari warga. Sebagai langkah antisipasi ke depan, Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengatur ulang komposisi peserta. Eko menyebutkan untuk tahun berikutnya, barisan dari Karang Taruna akan digabung dengan OPD atau sekolah guna menghindari potensi gesekan antar kelompok. Selain itu, pengawasan dan pembinaan juga akan ditingkatkan hingga ke tingkat paling bawah. Evaluasi juga mencakup aspek teknis pelaksanaan. Salah satunya adalah pengaturan checkpoint untuk memastikan jarak tempuh yang lebih efisien, karena tercatat waktu tempuh peserta berkisar antara 2,5 hingga 4,5 jam, menyebabkan pelaksanaan molor ketika dimulai setelah waktu makan siang. Eko juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lintas sektor yang menyukseskan kegiatan ini. Keterlibatan aparat keamanan, tenaga kesehatan hingga organisasi masyarakat seperti Orari dinilai sangat membantu kelancaran acara. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami penurunan yang cukup signifikan pada semester pertama tahun 2025 ini. Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Bau-Bau, Taher Laitupa, menyebutkan bahwa penurunan terjadi baik pada sisi bongkar maupun muat barang jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Data hingga Juni 2025 menunjukkan volume bongkar barang hanya mencapai 99.134 ton. Angka ini turun sekitar 6,19% dari 156.800 ton pada semester pertama tahun 2024.
Sementara itu volume muat barang juga menurun dari 36.488 ton pada 2024 menjadi 35.084 ton di tahun ini atau turun sekitar 3,85%. Menurut Taher, penurunan ini disebabkan oleh pergeseran pola distribusi barang oleh para pengusaha. Banyak yang kini beralih menggunakan jalur darat, termasuk kapal DLU yang memungkinkan kendaraan langsung menuju Makassar. Selain itu, jalur penyeberangan dari Labuan menuju Kendari juga menjadi pilihan utama, terutama untuk pengiriman barang dari wilayah Buton Utara. Guna mengatasi penurunan ini, KSOP Bau-Bau tengah berupaya meningkatkan fasilitas pelabuhan, termasuk penambahan lapangan penumpukan dan dermaga yang lebih memadai demi menarik kembali minat para pengguna jasa. Adapun barang-barang yang biasa dibongkar muat di Pelabuhan Murhum antara lain pecah belah, kayu, barang campuran hingga alat-alat listrik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau berganti Asmanto Mesman yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun 6 bulan sebagai Kepala Kantor mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kanwil ATR atau BPN Sulawesi Barat. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kami harap Kepala Kantor yang baru bisa melanjutkan kolaborasi ini. Karena tanpa kolaborasi saya kira tugas besar, agenda besar kementerian tidak bisa kita tuntaskan. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau memiliki nahkoda baru. Jabatan Kepala Kanta Bau-Bau yang semula dipegang Asmanto Mesman kini diserahkan kepada Yusuf. Acara pisah sambut dan serah terima jabatan berlangsung di halaman Kanta Bau-Bau pada Rabu 13 Agustus 2025. Asmanto Mesman yang menjabat selama 4 tahun 6 bulan kini akan menempati posisi baru sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah Kanwil ATR BPN Sulawesi Barat. Sementara Yusuf sebelumnya menjabat Kepala Kanta Buton. Asmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra baik itu Forkopimda, PPAT, notaris dan perbankan atas kolaborasi yang terjalin baik selama ia menjabat. Dirinya berharap kolaborasi ini terus terjalin dengan baik. Ya, kami berharap kolaborasi, kerjasama dan koordinasi ini terjalin seterusnya. Ya, kami sudah membangun kurang lebih 4,6 tahun di Kota Bau-Bau. Kami harap Kepala Kantor yang baru bisa melanjutkan kolaborasi ini. Karena tanpa kolaborasi saya kira tugas besar, agenda besar kementerian tidak bisa kita tuntaskan lebih cepat dan lebih baik. Selama kepemimpinannya, Asmanto menyebutkan 2 capaian penting. Kanta Bau-Bau menjadi salah satu dari 102 kantor pertanahan yang ditunjuk untuk meluncurkan sertifikat elektronik dan mendeklarasikan diri sebagai kota lengkap. Namun, ia juga mengakui masih ada satu target yang belum tercapai, yaitu predikat wilayah bebas korupsi WBK dari Kemenpan RB. Karena itu, dirinya berharap target tersebut bisa dicapai oleh pejabat baru termasuk peralihan elektronik. Sementara itu, Yusuf, Kepala Kantah Bau-Bau yang baru bertekad melanjutkan berbagai program yang sudah dirintis Asmanto, termasuk rencana peluncuran layanan peralihan elektronik. Ia memuji perkembangan Kantah Bau-Bau di bawah kepemimpinan sebelumnya, terutama dalam penyelesaian sertifikat aset BMN dan Pemda. Langkah pertama yang akan difokuskan Yusuf adalah segera menerapkan layanan peralihan elektronik. Ia mengungkapkan bahwa Kanta Bau-Bau berencana mengundang Kepala Kanwil ATR BPN Sulawesi Tenggara untuk meluncurkan layanan tersebut yang digadang-gadang akan menjadi yang pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana untuk launching peralihan elektronik, saya kira itu menjadi kewajiban kami untuk kami bagaimana secepatnya sehingga itu bisa kita terapkan di Kota Bau-Bau ini. Nanti ini kita meminta waktunya Pak Kanwil sehingga bisa berkunjung ke Bau-Bau untuk melaunching peralihan elektronik. Dan itu pertama di Sultra nanti kalau sampai ini berhasil.
Yusuf menyadari bahwa adaptasi dan penyesuaian akan diperlukan karena ini adalah penugasan pertamanya di Bau-Bau. Namun, ia optimis dapat membangun sinergi dan kekompakan tim untuk membawa Kanta Bau-Bau menjadi lebih maju lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Upaya pembinaan terhadap warga binaan kasus narkoba terus dilakukan di Lapas Kelas 2A Bau-Bau. Pada Selasa 12 Agustus 2025, Balai Pemasyarakatan atau Bapas Kelas 2 Bau-Bau melalui pembimbing kemasyarakatan Madia Rosviana memberikan materi dalam kegiatan rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam sesi tersebut, Rosviana menyampaikan sejumlah materi penting seperti kerjasama kelompok, refleksi diri, perencanaan masa depan, hingga strategi menghadapi stres. Ia menyampaikan bahwa materi ini bertujuan membantu peserta menyadari kesalahan di masa lalu, mengambil hikmah dari pengalaman, serta membangun pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat. Program rehabilitasi ini diikuti oleh 20 warga binaan dan dilaksanakan setiap pekan secara rutin. Tujuannya adalah memastikan kelancaran proses pembinaan sekaligus memperkuat tekad peserta untuk menjauhi perilaku beresiko. Uniknya, anggota kelompok selalu berganti setiap bulan. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan dapat saling berbagi pengalaman dan memberi semangat satu sama lain selama menjalani program. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antusias warga Kota Bau-Bau mengikuti kegiatan baris berbaris tahun 2025 cukup tinggi. Dinas Pendidikan catat hingga 497 barisan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau berganti. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi.